Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه ومن وقاه نجاه. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin azani Allah wa iyyakum. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Yang utama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ittaqahu waqah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga ia dari api neraka. Wa man waqqahu najjah. Dan barang siapa yang Allah selamatkan dari siksa dan pedihnya adab neraka, sungguh itu adalah kemenangan yang paling besar yang dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, istri-istri beliau dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Kalaulah ada di antara kita yang memberikan nasihat kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya dengan berbagai macam nasihat, berbagai macam hal-hal yang ia ingin agar anak-anaknya lakukan. Dan tentunya yang hadir semua di sini adalah seorang ayah atau calon seorang ayah. Hendaknya dia mengetahui bagaimana nasihat terbaik seorang ayah kepada anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kisah seorang ayah dengan anaknya. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-12 dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan sungguh kata Allah, telah kami berikan hikmah, kebijaksanaan kepada seseorang yang bernama Luqman. Oleh karenanya, seorang yang bernama Luqman ini disebut Luqman Al-Hakim, yaitu seorang Luqman yang dia seseorang yang bijaksana. Kemudian Allah menyuruh kepada Luqman agar ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sungguh barang siapa, kata Allah, yang bersyukur kepada Allah, sungguh sebenarnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya untuk memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada putranya. Kemudian beliau mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, wahai putraku yang tercinta, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik. Lihatlah bagaimana pedoman nasihat seorang ayah kepada putranya. Agar nasihat yang pertama yang disampaikan seorang ayah kepada anaknya, agar anaknya jangan sampai berbuat syirik. Yang mana artinya adalah seorang ayah benar-benar menginginkan anaknya menjaga tauhid, menjaga kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun. Namun terkadang banyak orang tua di luaran sana menginginkan anaknya belajar dengan baik agar ia pintar dan agar ia menjadi seorang yang sukses. Bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mendapatkan jabatan setinggi-tingginya. Tapi dia lupa bahwasannya kekayaan dan jabatan dan apapun itu kalau tidak diimbangi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ada sesuatu hal yang besar yang dia tidak dapatkan. Ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwasannya ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita, keluarga kita, yang harus kita jaga untuk diri kita dan juga keluarga kita adalah agar senantiasa kita menjadi keluarga yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar beribadah dengan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai ada di antara anak keturunan kita yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya syirik adalah dosa dan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba apabila ia berbuat kesyirikan dan dia belum bertaubat sebelum ia meninggal. Satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampuni dan dia masih melakukan dosa tersebut sampai dia meninggal adalah dosa kesyirikan. Oleh karenanya marilah kita sama-sama memberikan nasihat untuk keluarga dan anak-anak kita agar senantiasa kita dan keluarga kita beribadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Dan jangan sampai ada di antara keluarga kita yang melakukan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kemudian nasihat yang kedua yang diwasiatkan adalah wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Terkadang ada di antara kita yang belum bisa benar-benar menghayati kebaktian dia untuk orang tua sampai ketika ia menjadi seorang orang tua. Ternyata dia baru merasakan, ternyata seperti ini rasanya menjadi seorang orang tua. Dan sesungguhnya kita sampai kapanpun adalah anak bagi orang tua kita. Kita harus tetap berbakti kepada mereka kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadilah kita semua menjadi anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tua kita. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini adalah perintah Rabbul Alamin. Kalau kita bisa berbuat baik kepada teman kita, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, namun bisakah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena ini adalah perintah kedua setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua menginginkan agar kita dan juga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berikankanlah aku anak-anak yang saleh, yang mereka berbakti kepada kita. Dan kita pun harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita terlebih dahulu sebelum kita menginginkan anak-anak kita berbakti kepada kita. Kemudian nasihat yang ketiga yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikanlah salat. Karena salat adalah hal yang pertama yang akan Allah hisab nanti di yaumil hisab, di hari perhitungan, di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis shalah. Allah berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Allah tidak pernah memerintahkan kita agar anak kita bisa ranking 1. Allah tidak pernah memerintahkan kita agar anak kita menang lomba A, lomba B, lomba C. Tidak. Tapi Allah menginginkan kita sebagai orang tua agar mengingatkan keluarga kita agar senantiasa mereka menjaga salat mereka. Karena fa'in salahat salaha sairu amalik. Apabila salat itu baik, niscaya biidnillahi azza wa jal, seluruh amalan-amalan lainnya akan ikut baik. Jadi standarisasi seseorang itu baik, amalannya adalah ketika ia bisa salat dengan baik, salat dengan khusyuk, maka insya Allah seluruh amalannya akan menjadi baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizir rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Thumma salatu wassalamu ala khairi bariyatihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah hari Jumat, hari terbaik agar kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah pun berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyuruh kita sebagai orang muslimin, orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Berikanlah salawat kepada beliau, wasallimu taslima, dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di akhir khutbah ini, khutbah yang kedua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah, menjadikan kita dan keluarga kita bertauhid, menjadikan kita dan keluarga kita menjadi anak-anak yang saleh dan senantiasa menjaga salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Aziz ya Tawwab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه واجعل لهم بطانة صالحة من عندك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة